jaksa penuntut umum menyampaikan Abang ini selain ada advokat, 5 ya, Abang selain advokatnya Pak Joko Widodo, Abang juga punya tanggung jawab moral sebagai pendidik ya, sebagai profesor ya. Jadi janganlah ilmu hukum ini dibengkak-bengkokkan hanya untuk kepentingan untuk kepentingan klien Anda, janganlah ya. Kan kita juga belajar sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kopi Hitam, video kali ini perdebatan antara Dr. Tifa, Roy Suryo, dan Pak Firman, kuasa hukumnya Joko Widodo. Oke, gak usah berlama-lama lagi, kita lihat videonya. Perlu membuktikan 2 alat bukti saja. Jadi kalau tadi sampai kita akan begini, menurut saya tidak seperti itu. Walaupun tentu kita harus sampaikan, karena kan kita sudah bisa lihat kan bahwa secara material persoalan ini kan adalah ijazah Pak Jokowi, dan Bu Tifa juga secara gamblang menyampaikan Pak Jokowi yang mana. Kalau kita bicara siapa yang mengunggah, itu kan berbeda dengan siapa pemilik atau siapa yang sudah kita exercise. Dan itu ketidaktahuan undang-undang ITE. Sebentar Dokter Tifa, sebentar. Undang ITE. Sebentar Dokter Tifa. Sekali lagi kan ini sudah masuk ke dalam materi. Dan saya yakin karena kita sudah berbicara mengenai materi, berarti kan ke pembuktian. Jadi saya pikir udah tepat itu, tadi ajakan Bu Tifa juga sabar, kita tunggu. Iya, udah benar, makanya kita tunggu aja. Tentu kan jaksa akan menggunakan semua. Itu ya nanti di pembuktian ya, Prof. Betul, saya rasa gitu. Baik, silakan. Tapi lucu gini, Mbak, nggak semuanya. Jadi ketika sidang Dr. Tifa itu, kenapa beliau dan kuasa hukum mengatakan error persona? Karena pada dakwaannya jelas tertulis. Saya waktu itu malah mendengar tidak ada nama Dr. Tifa, justru Roy Suryo dan kawan-kawan. Nah, ketika di Roy Suryo, saya malah ngacung, ya saya gitu. Jadi kalau ada, harusnya ada pasal penyertaannya, Junto 55 atau apa. Itu nggak ada. Jadi itu harusnya bisa dipatahkan di persepsi. Kenapa Prof Firman, silakan. Di eksepsi. Kalau ini saya bisa lurusin, karena kan ada satu situasi di mana Bu Tifa, Pak Roy, dan teman-teman lain saudara-saudara kita. Nggak ada nama Dr. Tifa. Adanya dan kawan-kawan. Jadi kan boleh-boleh saja ada suatu situasi untuk berbagai delik, itu dibolehkan kok. Junto 55-nya nggak ada. Seperti itu kan. Jadi kalau bicara masalah Pak Roy dan kawan-kawan itu ingin menyampaikan bahwa ada satu situasi, ada orang juga, gitu kan. Tidak bisa dong. Tidak bisa, orangnya beda-beda. Di dakwanya masing-masing. Kalau baru bicara di talk show seperti ini, Mas Roy Suryo dan kawan-kawan boleh, tapi kalau di surat dakwaan itu kan harus selesai. Makanya kita bilang error in dakwaan untuk Bu Tifa ada 5 unggahan dan kawan-kawan itu gitu. Prof Firman diroyok sama Dr. Tifa dan Roy Suryo deh. Oke, lanjut. Mana ceritanya? Tapi Tadi yang saya dihukum bilang. dan kawan-kawan ya? Enggak Ya kan? dong, Yang kan saya divonis bilang dan tadi, kawan-kawan untuk- nanti bukan siapa-siapa. Untuk menceritakan situasinya, Nggak maka bisa. disampaikan. Ya. Tapi kalau untuk mendakwanya, satu kan jelas. Ya. Bu Tifa, kan dakwaannya sudah dibacakan dengan sangat gamblang. Kan Ya, juga justru dijelaskan. karena itu, Ya kan? maka Jadi kita lihat kalau ada Bu surat Tifa dakwaan menarik itu. ke sana kemari kan itu sudah masuk ke pokok perkara. Makanya saya Abang bilang yang tadi. menarik ke sana kemari justru saya Tadi kan, luruskan. tadi dibilang, kok ini dakwanya ke Roy? Karena memang kan bersama-sama. Ya, Artinya karena ada- Datanya respon dan masih ada juga di situ. Jadi nggak bisa. Mbak Flora silakan, Mbak Flora. Ya. Abang, Masing-masing pihak melaksanakan apa yang dilakukannya. Baik. sehingga saya kena catat ya, saya pidana. catat ya. Ya, kita sudah dapat poinnya, Prof Firman. Terima kasih. Saya ke Mbak Flora, ahli hukum pidana. Silakan. Terkait error in persona, error in objecto, kemudian juga locus delicti yang kemarin menjadi. Ya, jadi wah ini udah bicaranya elaborasi ilmu hukum sih, Mbak. Kalau kita delikti, tempus delikti, gitu. Karena pada dasarnya kalau kita menyatakan bahwa wah ini harus jadi reasonable doubt ya, ini harus jelas nih pasti yang mana. Nah, persoalannya di ilmu hukum kita itu masih juga menganut ya, mengimplementasikan namanya teori objek. Objek itu kita ada 3 macam. Ya, kapan sih suatu peristiwa pidana itu dianggap terjadi? Itu ada 3 teorinya. Ada pada saat terjadinya akibat, pada saat dimulainya perbuatan, pada saat sudah dimulainya ada gitu ya, dimulainya ada akibat dari
perempuan pembuatan. Nah, tiga-tiganya itu sehingga bisa menuju ke beberapa lokus gitu, beberapa lokus delikti. Makanya dalam surat dakwaan itu tidak seperti common law system yang sudah pasti di jalan apa, ya tanggal berapa gitu loh. Itu dituliskan setidak-tidaknya di jalan misalnya di Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya dalam jurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu misalnya. Jadi kita kalau sempat bicara soal ini, makanya itu bicara soal ini ya teori hukum gitu loh. Nah, persoalannya memang harusnya ya secara due process of law harusnya tegas gitu. Gimana nih gitu. Tapi di satu sisi kita memang punya teori hukum yang berbeda. Gitu. Ya. Baik, tapi intinya dua strategi hukum yang diambil oleh baik Mas Roy maupun Dr. Tifa ini sah menurut hukum ya? Bisa. Ya, bisa lah. Itu, ya. Iya. Oke, silakan Mas Roy. Ya sah. Jadi terima kasih ya Bu Flora dan juga Pak Pranto. Jadi gini, semua yang kita lakukan itu adalah menyesuaikan dengan kitab hukum acara pidana yang baru, ya gitu. Kalau misalnya di situ memang ada yang membolehkan kita untuk melakukan beberapa kali praper dan itu tidak ada halang, ya ini benar, Bu Flora. Tidak seperti ada banyak itu kuasa hukum dari sono ya itu kemudian yang nggak resmi. Kalau yang resmi seperti Pak Firmanto, kemudian siapa yang Pak Rifai, kemudian banyak yang nggak resmi yang ngaku-ngaku advokat itu juga ada, yang ada kuasa hukum hitam putih merah biru segala itu kacau lah pokoknya. Nah itu ngawur, udah nggak punya legal standing ngawur. Jadi kita terima kasih ya, makanya gini masyarakat, Mbak Nas dan juga pemirsa Nusantara, silakan kita melihat ini adalah apa ujian ya, batu ujian untuk KUHP dan juga Kitab Undang Hukum Acara Pidana kita yang baru. Dan juga di situ ada banyak seperti kemarin ketika Prapit. Ada kemudian ketika penggerebekannya atau katakanlah penangkapannya mengatakan itu dikatakan pakai UHAP lama, tapi ternyata suratnya pakai UHAP baru. Ya. Itu kan yang bagus apa? Yang nanti menerima hikmahnya adalah kepolisian. Kepolisian akan makin presisi, akan makin hati-hati untuk menerapkan ini dengan lebih baik lagi. Dan masyarakat tidak akan jadi korban lagi. Jadi nanti masyarakat kalau memang terorisme, kalau memang itu pelanggaran HAM berat, silahkan dilakukan penggerudukan seperti itu. Tapi kalau ini misalnya hanya masalah fitnah, cemaran nama baik. Lah kok pendatangnya kayak saya bayangkan kayak film G30 SPKI. Itu. Iya makanya gitu loh. Jadi itulah yang kami lakukan dan insya Allah apa yang kami lakukan berdua ini ya, saya dan Dr. Tifa dengan tim kuasa hukum kami ya. Di Dr. Tifa ada TPDT, di saya ada Tokham, itu akan berguna dan kita tetap kompak, kita tetap bersatu. Ya, gitu. Sip. Saya ke Prof. Firman, saya tahu pertanyaan ini pasti akan langsung ditimpali oleh Dr. Tifa dan Mas Roy karena pasti tidak akan setuju, tapi izinkan Prof. Firman untuk menjawab terlebih dahulu. Prof, Anda sebelumnya menyatakan bahwa restoratif justice itu merupakan bagian dari dinamika penyelesaian perkara itu. Apakah opsi itu masih terbuka, Prof, saat ini? Jadi, kan sebagaimana kita ketahui ya, bahwa ada 3 orang yang telah mengutarakan mengenai mekanisme kebenaran dan kemudian diberikan restoratif justice. Jadi saya pikir apa yang dilakukan sama Mas Roy dan kawan-kawan juga kan sesuai dengan hukum acara. Dan tadi disampaikan sama Bu Tifa di awal disampaikan ada restoratif justice. Karena produknya kalau sudah masuk seperti ini kan nanti kan penetapan seperti ya, penetapan dari hakim. Jadi saya pikir kalau memang itu ditempuh ya bagus. Tapi kalau memang ingin membuktikan apa yang mereka lakukan itu benar, ya silahkan. Kami tentunya memberikan ini sebesar-besarnya kepada Bu Tifa dan kepada Mas Roy. Karena kenapa? Karena tentu apakah nanti kita mengatakan iya saya secara etika penelitian begini kan nanti kita lihat semua kok, kelihatan kok. Jadi saya mempersilahkan untuk menyampaikan kok bisa dengan keilmuan dan sebagainya seperti apa tiba-tiba seseorang yang secara material itu adalah Pak Jokowi dibilang orang lain. Tapi saya sekali lagi tidak mau masuk ke dalam perdebatan yang materi daripada persidangan. Saya lebih baik mengajak semua pemirsa untuk cermat dan mengawal proses ini supaya sama-sama kita lihat. Supaya apa? Supaya bisa kita sama-sama buktikan mana. Oke, Prof. Priman, nanti kita buktikan ya. Tolong Bapak Joko Widodo harus hadir kalau diundang. Aduh, ini Sujasa ini lamanya minta ampun kawan. Oke, sampai di sini dulu ya. Jangan lupa dukung terus channel Kopi Hitam. Subscribe. Terima kasih.